Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama taufik kepada kita bersama, sehingga kita dapat sesaat waktu duduk bersama-sama dalam rangkaian majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, satu buah ayat menjadi muhasabah dan renungan di bulan Rabiul Awal yang seringkali menjadi salah satu bulan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nama bulannya Rabi', artinya musim semi. Mudah-mudahan semakin bersemi dan tumbuh berkembang cinta, rindu serta syukur kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua umatnya pasti mengaku cinta dan setiap kita pun menyatakan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak setiap pengakuan dan pernyataan akan terbukti. Setiap pernyataan mesti membutuhkan bukti. Maka inilah yang menjadikan hakikat cinta sejati dari cinta yang palsu. Kira-kira surat Al-A'raf ayat 157 bisa menjadi renungan. Betul dan benarkah cinta kita kepada Nabi? Karena ternyata ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Dan ciri-ciri ini ternyata sudah lalu. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, termaktub, tercantum, tertulis di dalam kitab Taurat maupun juga kitab Injil. Tentang apa? Ciri-ciri para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-ciri mereka yang telah Allah tuliskan di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul An-Nabi, juga seorang Nabi. Al-Ummi, juga Ummi. Tiga sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan di dalam ayat ini. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi. Alladzina yattabi'una ar-Rasul An-Nabi Al-Ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Pengikut Nabi Rasul yang ummi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tertulis, tertuang dan engkau akan temukan dalam kitab Taurat dan Injil. Apa ciri-ciri mereka? Kira-kira hadirin, ini yang menjadi evaluasi muhasabah. Semua kita mengaku cinta, tapi betulkah cinta kita kepada Nabi? Kalau menyelisih dari tanda-tandanya, tentu tak lebih tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita banyak bicara tapi tidak ada buktinya. Bukti yang pertama, ciri yang di pengikut Nabi dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wahyukan, pertama, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Pengikut-pengikut Nabi Rasul yang ummi itu ternyata mereka yang selalu senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita mencintai Nabi,
Kalau kita menyatakan cinta Nabi, tapi nggak pernah mengajak orang berbuat baik, tidak pernah menarik orang untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka khawatir cinta kita palsu. Maka mari kita ajak orang, kita tarik orang, kita kenalkan orang, kita dakwahkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi doakan dengan keberkahan, nadzarallahu murra'an. Semoga Allah mencahayai hidup seseorang yang mendengar kalimat-kalimatku, lalu kemudian menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Maka hadirin, tugas kita utama adalah kita menyampaikan petunjuk ilmu kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai saudara-saudara kita nggak kenal petunjuknya Nabi, nggak kenal sunnahnya Nabi, nggak tahu mana nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya'muruhum bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wayanhahum anil munkar. Pengikut Nabi cirinya yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf 157 ini, mereka orang-orang yang memiliki kecemburuan. Kalau ada yang mungkar, tidak tinggal diam. Ada kecemburuan sebagai bukti rasa amarah. Seorang laki-laki disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dayus, dilaknat oleh Allah. Kalau ada istrinya berbuat keburukan, dia tinggal diam. Ketika ada kemungkaran, lakukan. Bisa dengan lisan, dengan lisan. Yang paling tinggi tentu dengan kekuasaan. Kalau kalian idza ra'a man ra'a minkum mungkaran, kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Gunakan itu pangkat dan jabatan, sebab ini sarana yang paling efektif. Jangan tinggal diam, jangan pura-pura kita tidak mengetahui. Orang yang mendiamkan kemungkaran disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syaitanun akhras, yaitu setan-setan bisu. Bahkan kita tidak masuk dalam kriteria pengikut Nabi. Ngaku aja kita ini pengikut Nabi, tapi ketika ada kemungkaran, diam 1000 bahasa. Punya pangkat jabatan, nggak dimanfaatkan. Punya lisan, nggak digunakan untuk ngomong dan bicara. Mampu menulis, tidak digunakan untuk mengingatkan. Minimal-minimalnya hati. Maka ini ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Ciri yang ketiga, pengikut Nabi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Siapakah orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi itu? Wa yuhillu lahumut thayyibat. Mereka yang menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Mengharamkan yang jijik-jijik. Ternyata bukti mencintai dan mengikut Nabi itu halalkan yang baik, haramkan yang buruk. Jangan dibalik. Yang buruk dihalalkan, yang baik diharamkan. Maka halalkan. Apa yang disebut oleh Nabi halal, halallah itu. Apa yang ditegaskan oleh Nabi itu haram, haramlah itu. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, tidaklah yang dihalalkan kecuali pasti baik-baik isinya. Dan tidaklah yang diharamkan oleh Nabi kecuali memang di dalamnya ada unsur khaba'ith. Sesuatu yang menjijikkan secara pribadi. Orang lain pun juga melihat itu sebagai keburukan. Maka hadirin, walaupun kita berselawat, solawat Allahumma sholli, kemudian kita memuji-muji Nabi. Yang diharamkan Nabi malah kita makan. Ngaku aja kau cinta kepada Nabi, tapi cirinya nggak kita lakukan. Maka ini menjadi evaluasi ayat ini. Udah belum kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Nabi? Sudah belum kita haramkan apa yang diharamkan oleh Nabi? Maka kalau masih menghalalkan yang diharamkan Nabi, atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita belum masuk kriteria, belum masuk tanda, cirinya nggak masuk kita. Sebab ciri pengikut Nabi, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik, yang haram haramkan. Hadirin rahimakumullah, ini ciri yang ketiga dan yang keempat. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa yadhau anhum israhum
wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi itu suka meringankan beban-beban yang berat. Ini Nabi, Allah sebutkan sifatnya Nabi. Nabi Muhammad itu hadirin yang sangat berat kalau menyusahkan kita. Maka kalau ada yang susah-susah daripada kita, langsung di Nabi SAW itu idakhtara baina amraini, kalau beliau dipilihkan tentang dua perkara, maka beliau ikhtara aisarahuma. Beliau akan memilihkan kita yang paling mudah, malam ya'tham, selama perkara itu bukan perkara dosa. Nabi SAW itu orientasinya memudahkan kita, gak ingin menyusahkan kita. Kalau sudah menyusahkan, Nabi pasti akan minta kepada Allah, ringankan ya Allah, ringankan ya Allah. Waktu sholat 50 waktu kali pertama Isra Mi'raj, subhanallah, dinasihati Nabi Musa, Muhammad, umatmu gak akan mampu, umatmu gak akan kuat. Sudahlah lemah, umurnya pendek-pendek lagi. Suruh 50 rakaat gak sempet kita makan, Pak. Baru makan, Allah Akbar Allah. Baru kita belajar, hayya ala sholat, Masya Allah. Subhanallah, Nabi sadar. Pulang, balik Nabi. Pulang pergi Nabi. Sampai 9 kali. Hingga tersisilah dari 50, tinggal 5 waktu. Itulah bentuk kasih sayang Nabi. Menghilangkan beban. Nabi SAW. Nabi SAW. Kalau ada yang bebani, langsung dilarang oleh Nabi. Istri Nabi SAW adalah Zainab. Ketika didapatkan antara dua tiang ada tali. Apa ini wahai Zainab? Ya Rasulullah, kalau aku letih-letih, kalau aku malas, aku bergelantungan agar tetap semangat aku sholat malam. Nabi SAW lalu kemudian ambil itu tali. Allah gak akan bosan, yang bosan itu kita. Beribadahlah semampumu. Jangan sampai kau paksakan begini. Datang 3 orang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku akan membujang. Gak akan menikah. Untuk apa? Biar fokus ibadah. Satu lagi datang. Ya Rasulullah, saya akan terus terjaga. Gak tidur-tidur. Masya Allah. Untuk apa? Biar bisa sholat malam sepanjang malam. Yang satu, ya Rasulullah, saya akan berpuasa setiap hari. Masya Allah. Nabi berubah mukanya. Nabi berubah mukanya. Bukan ngasih surprise, jempol kau, mantap kau. Enggak. Nabi SAW katakan, aku orang yang paling bertakwa. Tapi aku menikahi wanita. Aku juga tidur di waktu malam. Aku juga berbuka puasa. Masya Allah, sayangnya Nabi untuk kita. Memilihkan yang mudah-mudah. Hadirin rahimakumullah, jangan membuat beban orang. Bagi kita, ciri Nabi ini adalah evaluasi. Umat Rasul gak suka bebanin orang. Gak suka nyusahin orang. Orientasinya bagaimana agar saudaranya itu menjadi mudah, menjadi ringan. Yalah, kalau misalkan dia punya utang, kau bisa bayar nggak? Belum bisa bayar, udahlah aku tangguhkan ya utangmu. Ditangguhkan begitu, itu yang terbaik. Nggak menyusahkan orang, apalagi kemudian membuat orang sakit. Makanya hati-hati hadirin, orang yang berbuat zalim ini nggak dapat syafaatnya Nabi. Seluruh umatnya nanti dapat syafaat kecuali 2. Hadisnya Muslim. Yang gak akan dapat syafaat. Pertama, pemimpin yang zalim. Yang kedua siapa? Orang yang berlebihan dalam beragama. Gak dapat syafaat Nabi. Karena apa? Zalim kita. Buat susah orang. Mudahkan orang. Mudahlah kita dalam berbuat. Mudahlah kita dalam bersikap dengan orang lain. Maka sifat Nabi yang Allah sebut dalam ayat ini. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabimu itu suka meringankan beban orang, bukan menambah beban orang, bukan menambah susahnya orang. Maka ciri pengikut Nabi itu orientasinya gimana membuat orang ini jadi mudah, gimana urusan orang ini jadi ringan, bukan membebani kita. Maka hadirin, ini ciri yang patut untuk kita renungkan. Falladzina amanu bihi, orang yang beriman kepada Nabi mesti azzaruhu. Nah ini, wa'azzaruhu. Allah sebut dalam ayat ini. Mengokohkan petunjuknya Nabi. Menguatkan warisan-warisan Nabi. Menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Maka pengikut Nabi itu bukan menghilangkan, bukan mencurigai, bukan melemahkan. Azzaruhu. Maka hadirin,
hidupkan sunnah Nabi, hidupkan ilmunya Nabi, hidupkan warisnya Nabi, kekalkan, ajarkan, kenalkan. Ini kadang-kadang kenapa masyarakat kita makin curiga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ajarannya, sikit-sikit, ini radikal. Masya Allah, petunjuk Nabi dianggap radikal. Misalkan, hadirin jangan-jangan nggak kenal siapa nabinya. Bukan berarti mungkin dia nggak salah, kita yang salah, kurang mengenalkan sunnahnya. Maka anak-anak kita ini kenalkan sunnah Nabi dari yang kecil-kecil. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kita kalau ketemu sesama kawan, ucapkanlah salam. Tidak perlu diganti macam-macam. Assalamualaikum. Itulah sunnahnya Nabi. Bukan goodbye, good evening. Ya, greeting. Tapi ada sunnah Nabi SAW. Ucapkan salam. Yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Masya Allah. Sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang laki-laki ajak berjamaah. Hidupkan jamaah. Ajak anak-anak kita. Hidupkan masjid. Ini sunnahnya Nabi. Hidupkan masjid taklim. Ini sunnahnya Nabi. Subhanallah. Banyak yang dapat kita mesti azzaruhu. Hidupkan, kuatkan, kokohkan. Tidak hanya itu, wa nasaruh. Dan mereka yang menolong, membantu, mereka yang perjuangkan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan hadirin, majlis ilmu seperti ini adalah majlis yang sangat dicintai oleh Nabi. Karena tidak ada warisan yang diwariskan. Nabi tidak mewariskan harta kekayaan, tapi mewariskan ilmu. Mudah-mudahan orang-orang yang menyebarkan ilmu turut menyebarkan dan memperjuangkan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup ayat 157 surat Al-A'raf ini Allah tegaskan mereka-mereka yang tadi ciri-cirinya. Ciri-ciri pengikut Nabi siapa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga menghalalkan yang baik. Yang keempat mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Yang keempat meringankan beban. Yang kelima menguatkan petunjuk Nabi, membackup. Dan yang kelima memperjuangkan agamanya. Maka Allah sebutkan ulaika humul muflihun. Penutup ayat ini, mereka itulah orang-orang yang beruntung karena benar kecintaannya, karena benar pernyataannya. Maka kalau tidak, maka kita bukan beruntung, khasirun, menjadi hamba-hamba yang merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kekuatan hati. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan kepada kita istiqomah untuk tetap senantiasa memudahkan, meringankan, membiasakan semua petunjuk-petunjuk Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.